Shalom, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semua yang sudah like and subscribe dan juga sudah membantu untuk share ke nomor kontak Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengucapkan selamat. Kita memasuki bulan yang baru, bulan Mei. Tanggal 1 Mei 2020. Kita boleh berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Kita ada di masa-masa yang sukar, tapi kalau hari ini kita masih ada dalam keadaan sehat, puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku minta Roh Kudus menerangi hati kami dan izinkan kami setiap hari mendengar pesan Tuhan. Firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri dan kami percaya kami akan kuat di tengah goncangan yang hebat ini. Terima kasih karena itu kami membuka hati kami dan kami mengizinkan Tuhan berbicara kepada kami dan firman-Mu menempati ruang hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan hari ini saya beri judul tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Pembacaan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 1, khususnya ayat 48 sampai 51 menjadi fokus perhatian kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, memang ini ayat yang agak panjang sehingga saya tidak membaca. Saya berharap setelah saudara membaca atau mendengar pesan Tuhan ini, saudara akan membaca lagi kisah itu. Tetapi saudara-saudara, dalam kisah ini diceritakan percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Nah, sebelum terjadi percakapan itu, maka Alkitab menjelaskan bahwa Filipus datang kepada Natanael dan berkata dengan begitu bergairah. Dia berkata bahwa aku telah bertemu dengan Mesias. Mesias yang diceritakan oleh Musa di dalam perjanjian lama. Aku telah bertemu dengan Mesias. Nah, saudara-saudara, apa respon Natanael ketika Filipus menyampaikan hal itu kepada dia, saudara-saudara? Inilah responnya. Natanael berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, saudara-saudara, itu pikiran yang muncul dari Natanael. Kenapa? Sebab pada waktu itu Nazaret adalah desa yang paling kecil, sementara Natanael tinggal di sebuah kota yang besar, kota Kana pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, tetapi perhatikan, ketika Natanael bertemu dengan Yesus, maka kemudian pikirannya berubah. Kemudian dia menjadi percaya dan kemudian dia menjadi pengikut Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam percakapan antara Yesus dan Natanael, ketika Natanael bertemu dengan Yesus dan kemudian hidupnya berubah, dia menjadi orang yang percaya dan menjadi pengikut Yesus. Kan ada pesan Tuhan. Dalam percakapan itu saya menemukan ada dua pesan Tuhan yang amazing, yang sangat memberkati hidup saya. Dan saya berdoa ketika saudara mendengarkan pesan Tuhan ini, saudara juga menerima berkat yang sama. Sebab Allah kita adalah Allah yang tidak pernah membeda-bedakan. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah punya anak tiri dan anak yang disayangi. Kita mendapatkan porsi yang sama dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yesus mati di atas kayu salib dan darahnya tercurah bagi setiap kita. Kita semua menerima porsi yang sama, porsi darah Yesus yang sama menebus kita, dan kita semua berhak untuk mendapatkan berkat dari Tuhan yang sama. Yang percaya katakan amin. Nah, ada dua kebenaran yang saya temukan sebagai pesan Tuhan dalam percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Yang pertama, saudara-saudara, dalam percakapan itu saya menemukan kebenaran ini. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu segalanya tentang hidup kita. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tahu segalanya tentang hidup kita. Nah, saudara-saudara, mungkin dalam percakapan itu, ketika Yesus bercakap-cakap dengan Natanael, kemudian Natanael berpikir, bagaimana engkau tahu segalanya tentang aku, saudara-saudara? Mungkin dia berpikir bahwa Filipus telah menceritakan Yesus, sehingga kemudian Yesus tahu segalanya tentang hidupnya. Karena itu maka kemudian Yesus berkata, Yesus menjawab, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, Yesus hendak menunjukkan kepada Natanael, untuk menunjukkan kepada Natanael bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam pikirannya, dan Tuhan tahu segalanya, segala perbuatan Natanael. Tuhan Yesus tahu segalanya tentang hidup Natanael. Sebelum dia datang kepada Yesus, Yesus sudah tahu segalanya tentang kehidupan Natanael. Sebuah kebenaran yang amazing, saudara-saudara. Ini membuka hati saya, membuka pikiran saya untuk makin mencintai Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan menunjukkan sebuah kebenaran dalam hati saya, kepada saya, saudara-saudara.
Tuhan Yesus tahu segalanya tentang Nathanael sebelum Nathanael datang bertemu dengan Yesus. Bukan karena informasi dari Filipus. No, sama sekali saudara-saudara. Itu sebabnya Yesus kemudian berkata, menyanggah apa yang ada dalam pikiran Nathanael, bahwa sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau. Nathanael kemudian menjadi percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan kemahatauan Yesus, kemahatauan Tuhan. Saudara-saudara, ini sebuah kebenaran yang amazing. Sebuah kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tahu segalanya tentang hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus tahu segalanya tentang hidup kita pada masa yang lampau. Tuhan Yesus tahu tentang kehidupan kita pada masa kini. Ketika engkau menghadapi pergumulan yang berat, ketika ada beban yang berat yang menindih pundakmu, ketika ada pergumulan yang membuat engkau berlinang air mata, dengarkan saudara-saudara, Tuhan Yesus tahu segalanya. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dia tahu segalanya tentang hidup kita. Ketika kita ada dalam lembah kekelaman, ketika kita ada di tengah padang gurun, ketika kita di dalam pergumulan seperti dalam himpitan yang begitu berat, dengar, Tuhan Yesus tahu segalanya tentang hidup kita. Yang percaya katakan amin. Bahkan dia tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Karena itu saudara-saudara, yang hidup kita ini ada dalam pengawasan Tuhan. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Beberapa waktu ini ketika dalam doa dan penyembahan, saya kemudian mencipta sebuah pujian. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Nanti dalam beberapa hari ke depan, pujian ini akan dirilis, saudara-saudara. Ini kebenaran pertama. Tuhan Yesus tahu segalanya tentang hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, dalam percakapan Yesus dan Nikodemus itu saya menemukan pesan yang kedua adalah orang yang percaya pasti menerima perkara yang besar. Haleluya. Sekali lagi kebenaran kedua, orang yang percaya pasti menerima perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang hebat. Yang percaya katakan amin. Di dalam ayat 50 dan ayat 51 kita menemukan di sana. Ayat 50 menunjukkan bahwa karena Nathanael percaya, Tuhan Yesus berjanji dia akan menunjukkan perkara-perkara yang besar. Dia akan menunjukkan bukti-bukti atau hal-hal yang besar yang sebelumnya dia tidak pernah melihat. Dia akan menunjukkan kepada Nathanael karena Nathanael telah percaya. Saudara-saudara, sebaliknya orang yang tidak percaya, justru Tuhan akan membutakan matanya. Mereka akan tersesat, mereka tidak akan memahami, dan mereka tidak akan melihat perkara-perkara besar. Inilah kebenarannya. Saudara dan saya, jangan ragu. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan dan percaya kepada janjinya. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, ketika kita belajar percaya kepada Tuhan dalam kondisi yang semuanya lancar, semua orang dapat melakukannya. Tapi di masa-masa sukar ini justru Tuhan meminta kepada kita, belajarlah tetap percaya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Habakuk pasal 2 ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya, mari kita berjalan dalam iman di masa-masa yang sukar ini. Sebab I believe, saya percaya, kalau kita berjalan dengan iman yang sungguh tanpa ada keraguan, maka Tuhan akan membawa kita untuk melihat, bahkan mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara supranatural yang belum pernah kita lihat, yang belum pernah timbul dalam hati. Itulah yang Tuhan sediakan di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa, biarlah kebenaran ini sungguh-sungguh membuat hati kami berkobar-kobar. Kami begitu bergairah sekalipun kami ada di masa yang sukar, tapi hati kami bergelora sebab kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya menutup. Sekarang saya dengan staf hendak mengunjungi beberapa jemaat. Kami mendoakan mereka, dan kami akan menolong beberapa jemaat yang sungguh-sungguh membutuhkan. Kita akan memberikan bantuan kepada mereka. Ingat, mari kita berdoa bersama, sebab kita percaya sebentar lagi, tidak lama lagi, masa sukar ini akan lewat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.